Ya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tasallu wa barik bijalalika wa tabarika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil hidam wa mamba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima radallahu tabaraka wa ta'ala anil fa'ri ari wal qadri adali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Husain wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini guna talabul ilm. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, setiap langkah kaki kita, niat soleh kita mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati segenap para asatidah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus diantaranya guru kita Al-Ustadz Syihabuddin MA, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Hussein Fauzi, Ustadz Setiawan, Haji Abdul Aziz, Bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf nggak disebutin nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi anak keturunan kita, keluarga kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin wa la immatil mujtahidin wal ulama ila amilin thumma ila arwah sayyidina muhajirullah Ahmad bin Isa Al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi min Sadatina Aliyah Bi'alawi Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Hasan Syadid
وأصولهم وفروعهم ثم الشيخ مربي روح الإمام عبد الله بن مرشاتي والحسن محمد سالم عبد الله بن مرشاتي للوالي عبد الرحمن النهزقي الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله. وثم إلى أرواح هجي أنصار الله المصطفى كامل، ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية، وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك يا أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه بكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita kemarin ya, kalau tidak salah ya telah selesai kita membahas rukun-rukun salat. Yang selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang baru yaitu babus sunanus shalah, bab-bab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Bab sunanus shalah, bab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Wahia sunnanun katsiratun. Ya, sunnah-sunnah salat ini sangat banyak. Awsalaha ba'dhum ila 500 sunnatin. Ya, sebagian ulama ya bilang bahwa sunnah-sunnah di dalam salat itu sampai 500 sunnah. Ada yang sebagian mengatakan juga 800 sunnah. Ya, wa ba'dhum alfu sunnah, ya 1000 sunnah. Ya, jadi dalam sholat sunnahnya ada banyak bangesan. Ulama ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah. Nah, nanti kita bahas Bang Hasan deh. Nah, jadi masya Allah ya. Nah, setiap sunnah yang kita lakukan bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat terus ya, sebagaimana kalau kita sholat pakai siwak saya ya pahalanya sama dengan 70 ya, 70 satu rakaat ya, rakaataini bisiwakin khairan min 70 rakaatin bighairi siwak ya, sholat pakai siwak ya lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Gara-gara siwak doang Bang Hasan pahalanya lebih hebat daripada 70 rakaat. Tarawih kan 20 kita pada banyak bolong-bolong ya. Nah, ini 70 lah. Sayang kalau kita pakai siwak, usahain pakai siwak. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam keutamaan ya, keutamaannya sunnah-sunnah salat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya man iftaradtuhu 'alaihi.
ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويداه الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذينه. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qutsinya, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, siapa orang yang memusuhi ya kekasihku, ya para wali-walinya Allah, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Ya, kata Allah taala, siapa orang yang memusuhi para kekasihku, maka aku sungguh akan mengumumkan peperangan kepadanya. Nah, makanya hati-hati ya kita dalam berbicara, apalagi kalau misalkan dia termasuk minas sholihin, orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut omongan tersebut balik lagi kepada kita. Ya, kenapa? Karena dia ahli sujud, ahli buka, ya, ahli sir, ya, ibadahnya sir, ahli ikhlas, ibadahnya penuh dengan keikhlasan, ya, sering nangis di sepertiga malam. Hati-hati ya, kita anggap semua nih ya, siapapun yang bergaul sama kita anggap kekasih Allah. Makanya salah satu yang Allah Ta'ala sembunyikan di antara hamba-hambanya adalah kekasihnya, sehingga kita tidak meremehkan siapapun daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Ya, siapapun kita anggap walinya Allah, ya, yang di sini kekasihnya Allah, sehingga kita nggak ada merasa lebih hebat dari itu orang, lebih mulia dari itu orang. Ya, kenapa? Karena semuanya kekasih Allah. Yang bukan kekasih Allah cuma kita doang. Ya, cuma kita orang doang yang ngomong. Jadi hati-hati ya, siapa orang yang memusuhi, ya, apalagi sampai memfitnah, ya, menghujat dan lain-lainnya. Hati-hati. Bahkan sebagian Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan min asbabi su'il khatimah. Termasuk sebab-sebab yang bisa menyebabkan matinya su'il khatimah itu menyakiti kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidak ada suatu kedekatan bagi seorang hambaku dengan sesuatu yang aku lebih sukai, ya, dari sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Jadi nggak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan hambaku, ya, yang lebih aku sukai daripada hambaku menjalankan apa-apa yang aku wajibkan. Ya, kita alhamdulillah sholat 5 waktu dijaga, nggak pernah kita tinggal. Kecuali memang udzur mungkin gitu. Naudzubillah sakit, ya, atau sakit pun juga sakit yang parah, atau kelupaan, atau ketiduran mungkin. Ya, menurut udzur syar'i yang kita tinggalkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kalau aku sudah cinta kepada itu orang, maka aku jadikan pendengarannya sesuatu yang dia dengar. Maksudnya apa? Ini bahasanya kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, kakinya, gerak-geriknya itu dipantau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib, lalu dia tunaikan juga ibadah-ibadah sunnah, ya, sehingga Allah taala mencintai itu hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya. Ya, kalau dia minta sesuatu, orang yang model begitu, dia sholat yang wajib-wajib dia jaga, yang sunnah-sunnah dia sempurnakan. Apabila dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, nun taukid syakilah, ya, pasti aku akan berikan, ya. Wala in ista'adani la'uidannahu, ya, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Jadi intinya biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Caranya dengan kita menjalankan hal-hal yang wajib dan juga menjalankan hal-hal yang sunnah. Ini fadilah bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah. Sunnah banyak, masya Allah. Ada qobliyah, ba'diyah, ya, qobliyah, ba'diyah.
Bahkan ada di dalam sebelum pas azan tuh kan kita seringnya qobliyah zuhur tuh. Ada namanya sholat sunnah zawal. Nah, itu fadilahnya sangat besar. Sholat sunnah zawal. Nah, ini biasanya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menggabungnya dengan qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat langsung. Ya, qobliyah zuhur digabung dengan sunnah zawal. Itu fadilahnya banyak sekali. Bahkan kemarin Ustaz Khairani juga mengupas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kalau bisa kita amalin salat sunnah zawal. Kalau Imam Abdullah al-Haddad itu membacanya Yasin, surah Yasin, ya, dibagi dibagi 4. Kalau kita jangan Yasin dikul hudah ya. Aqsamus sunan min nahiyati waqtiha thalathah. Pembagian sunnah dari segi waktu ada 3. Pertama, sunnanun qabla shalah. Ada hal-hal yang disunnahkan sebelum salat. Sunnah-sunnah sebelum salat apa aja? Seperti apa? Kal adzan wal iqamah was siwak. Seperti adzan, qomat dan siwak itu dilakukan sebelum adzan. Sebelum salat. Yang kedua, sunnanun asna'il shalah. Sunnah-sunnah yang ada di pertengahan salat. Jadi ada sunnah-sunnah sebelum salat. Contohnya apa? Secara global seperti adzan, qomat dan siwak. Itu sunnah sebelum salat. Yang kedua, sunnanun asna'is shalah. Sunnah-sunnah yang ada di pertengahan salat. Wa taqsimu ilal qismain. Nah, ini terbagi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi sunnah di dalam salat terbagi 2. Ada hayat, ada ab'ad. Ya. Contohnya apa ab'ad? Seperti misalkan tasyahudul awal, ya, tasyahud awal, wal kunut, as-salatu ala ali fi tasyahudil akhir, salawat ya, atas keluarga Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir. Bedanya apa ab'ad dan hayat? Kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, disunnahkan kita sujud sahwi. Ya, tapi kalau sunnah hayat tidak dianjurkan kita sujud sahwi. Ya, tapi kalau sunnah ab'ad disunnahkan, dianjurkan kita sujud sahwi. Yaitu secara global at-tasyahudul awal, al-qunut, as-salatu ala ali fi tasyahudil akhir, salawat atas keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Yang ketiga, sunnanun ba'da shalah. Sunnah-sunnah dilakukan setelah salat. Kadzikir, seperti berzikir, wal julusu fi musalla, dan duduk di tempat dia salatnya. Enggak berubah ya. Yang berubah tuh imam saja, yang sunnah berubah tuh imam. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in ketika salam imam disunnahkan pundak kirinya menghadap kiblat. Ya, pundak kanannya menghadap makmum. Ya, ada yang mengatakan enggak, ya, ngebelakangin kiblat. Tapi aneh baca yang paling muktamad katanya yang sebelah kiri menghadap kiblat. Yang kanannya menghadap makmum ya, setelah salam. Ya. Itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, waktu ana lagi jelasin pas ketemu, jadi mengingat lagi, bermuzakarah lagi ya, ketika ngajar di pondok. Terus yang pertama sekarang awalan as-sunanul lati qabla shalah, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat. Ya, tadi kan secara global tuh azan, qamat dan siwak. Yang pertama azan. Apa itu adzan? Adzan lugatan al-i'lam, pemberitahuan, ya, memberitahukan. Ya, secara bahasa lugatan pemberitahuan, mengumumkan. I'lam disebut adzan. Wa syar'an, dan menurut syara' dzikrun makhsusun, zikir-zikir yang tertentu, matlubun yang dituntut, lis salatil maktubatin, ya, untuk salat yang wajib, asalatan menurut hukum asal, alal a'yan, atas orang-orang. Ya, jadi zikir yang khusus, matlubun yang dituntut, yang dianjurkan, lis salatil maktubatin, bagi salat-salat yang wajib, asalatan menurut hukum asal, alal a'yan, atas tiap-tiap orang. Ini jelasan apa zikrun makhsun, ay zikrun muayyanun bihi. Ya, jadi azan itu zikirnya zikir yang tertentu, yang khusus. Tidak boleh kita ngarang dewek, ya, kita ngarang-ngarang, ya, kita variasiin, nggak boleh. Zikir bacaannya khusus, sebagaimana kita ketahui. Nah, jadi ini asal muasal adzan ini, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya
Ya, untuk ini nih, untuk mencari apa nih? Untuk memanggil, mengumpulkan orang muslim dengan cara apa? Nah, singkat cerita, ada salah seorang Nabi Shallallahu umat saya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah bin Zaid, ya, bermimpi, ya, Abdullah bin Zaid, ya, bermimpi. Jadi mimpi itu sebenarnya hal-hal yang sah menurut beberapa orang soleh itu mimpinya hak. Ya, sahabat Nabi SAW bermimpi. Nah, ini antum bisa baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab-kitab besar, itu maktub di kitab-kitab salaf, dalam kitab-kitab ulama-ulama salaf. Jadi Abdullah bin Zaid ini bermimpi, ya, ketika Nabi SAW ingin mengumpulkan, gimana nih cara ngumpulin orang muslim. Ya, pada saat itu kan belum ada apa? Belum ada mikrofon. Ya. Kalau orang Nasrani mungkin pakai lonceng dan lain-lain. Akhirnya Abdullah bin Zaid bermimpi ada seseorang, ya, dalam mimpinya membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid tanya, apakah kamu jual ini lonceng? Katanya, emang buat apa? Buat ana memanggil kaum muslimin untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan lonceng tersebut. Lalu dalam mimpi tersebut orang tersebut mengatakan, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih bagus daripada ini, cara memanggilnya? Boleh. Apa disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir azan. Lalu ketika mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid berhadap atau menghadap kepada Nabi Muhammad SAW tentang cerita mimpinya tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Maka sampaikanlah kepada Bilal untuk, ya, memanggil orang-orang sholat dengan panggilan tersebut. Jadi disahin sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa suruh Bilal? Karena suaranya Bilal lebih keras, lebih lantang daripada suara kamu. Kalau sekarang Haji Abdul Aziz nih, suaranya kenceng. Ya. Akhirnya azanlah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa radhah. Azan beliau, lalu didengar oleh para sahabat. Datanglah Sayyidina Umar, kalau dalam kitabnya itu ya jurru ridaahu, ya, sampai ridanya itu nyengser, ya, narik ridanya, saking apa? Saking buru-burunya dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal adzan. Sayyidina Umar dengar, buru-buru ngadep Rasul. Dan Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, sungguh aku bermimpi sama dengan mimpinya Abdullah bin Zaid, bahwa panggilan sholat seperti ini, panggilan kaum muslimin dengan zikir bacaan seperti ini. Kata Nabi SAW, kata dalam kitab Fathul Mu'in, sungguh ada belasan sahabat sama mimpinya mengumpulkan kaum muslimin dengan panggilan ini. Jadi itu asal muasal azan, hasil mimpinya Abdullah bin Zaid dan diketok palu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sejarahnya azan, ya, sejarahnya azan. Jadi azan itu zikrun maksus, ya, zikir-zikir yang tertentu, ya, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ya. Nggak boleh kita tambahin kali subhanallah kali, ya, biar enak gitu. Nggak boleh, zikrun maksus, zikirnya yang tertentu. Matlubun, ya, dituntut, dianjurkan li salatin maktubah, di dalam salat yang wajib. Kharaja bihi nawafil, kalau salat sunnah itu tidak dianjurkan untuk adzan. Nanti dibahas lagi. Ada yang dianjurkan adzan qomat, ada yang nggak dianjurkan adzan dan qomat, ada yang dianjurkan nida doang dan lain-lainnya. Jadi matlubun li salatin maktubatin, ya, dituntut, dianjurkan setiap sholat 5 waktu adzan, ya. Terus alal a'yan ay fardu ain, ya, kharaja bihi salatul janazah, ya, itu salat yang fardu ain, ya, bukan salat fardu kifayah, ya, seperti salat apa ya, salat jenazah. Kalau salat fardu ain kan wajib atas setiap orang kan. Kalau fardu kifayah kan enggak, satu salat semua yang lain gugur. Nah, kalau salat jenazah nggak pakai azan, ya, nggak pakai azan, hanya khusus fardu ain saja, ya. Ya, fadlul adzan, ya, keutamaan orang-orang yang adzan. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsana qawlan mimman da'a
ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah, ini keutamaan orang azan. Nah, siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru, ya, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh, wagala, dan berkata sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslim. Ini nggak buka tafsir deh, nggak sempet deh. Ini secara makna aja, secara global. Kalau mau buka sendiri. Ya. Nah, ini Sayyidina Aisyah mengatakan ini masalah ayat tersebut menjelaskan tentang ya nazalat fil muadzinin. Turun nih ayat ya buat orang-orang yang adzan. Ya, keutamaan buat orang-orang yang adzan nih. Dengerin nih, orang-orang yang adzan nih pahalanya sangat besar. Ya, orang-orang yang adzan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi SAW, dan bersabda Nabi kita Muhammad SAW, yughfaru lil muadzini muntaha adanih. Dimaafkan buat orang-orang yang adzan, diampuni dosanya. Muntaha adanihi, sampai adzannya selesai. Ya, diampunin. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, dan memohon ampun buat orang yang adzan benda-benda yang apa namanya sih bahasa kita ini basah sama benda-benda yang kering. Ya, gara-gara itu orang adzan, setiap makhluknya Allah yang basah dan yang kering memohon ampun kepada orang yang adzan. Gede gak apa pahalanya? Gede itu pahalanya, dapat ampunan, dapat istighfar dari makhluk-makhluk Allah yang basah maupun yang kering. Masya Allah. Wa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddami wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikat ya memberikan rahmat dan beristighfar buat orang yang sholat di saf awal. Ya. Wal muadzinu yughfaru lahu mudda sautihi, dan orang yang adzan diampuni dosanya sepanjang batas suaranya sampai mana. Ya, suaranya sampai mana? Sono. Nah, sebanyak itu makhluk Allah memohon ampun, diampuni sebanyak jumlah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa man sami'ahu min radbin wa yabisin. Ya. Ini itu membenarkan orang yang mendengarnya daripada makhluk Allah, baik yang basah maupun yang kering. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Gara-gara dia azan, orang yang datang ke Nurul Hidayah, nah orang yang adzan mendapatkan pahala bagian orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Semakin banyak orang yang sholat di masjid, semakin banyak pahalanya orang yang adzan. Wal muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, dan orang-orang yang adzan itu paling panjang nanti lehernya di hari kiamat. Maksudnya apa? Aisyarafu manzilatihim wa rif'ati magamihim. Yang mulia kedudukannya. Ya, jadi maksudnya panjang lehernya itu bukan ini aneh, bukan apa kayak aneh-aneh gitu apa sih? Ya, lehernya doang panjang, badannya kecil, enggak. Maksudnya menunjukkan tingginya kedudukannya. Ya, mempunyai magam kemuliaan orang-orang yang adzan. Makanya ini di Hadramut di sana di Kota Tarim di Masjid Bapten di Rubat Tarim itu namanya Masjid Bapten. Namanya yang adzan itu Ami Ali Basyu'aib. Ya, waktu itu ada pernah tanya Ami Ali, adzan dari kapan antum? Berapa lama adzan di sini? Nah, beliau bilang bahasa dianya gobla khulikta. Ya, gobla khulikta kata beliau. Sebelum lu ada gue udah adzan. Sebelum lu diciptain gue udah adzan. Bahasanya begitu. Iya berapa ya? Kata beliau 40 tahun aneh adzan. Bigairi ujrah. Kata beliau. Nggak mau diupahin. Jadi kalau beliau dikasih upah sama idarah rubat, jangan bilang upah adzan. Ya, upah bersih-bersih aja. Upah bersih. Karena sayang pahalanya. Salah satu kalau nggak salah dalam hadis kalau nggak salah ya. Orang yang nggak dimakan apa namanya? Nggak dimakan di dalam kubur, nggak dimakan itu salah satunya orang yang adzan 7 tahun tanpa ujrah, tanpa berhenti. Itu salah satunya orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mulia orang-orang yang adzan. Ya. Mana tadi? Ya, jadi orang-orang yang adzan memiliki leher yang panjang, maksudnya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia nanti di yaumil qiyamah. Wal iqamah, dan yang kedua disunnahkan iqamah, ya. Iqamah bukan nih, belum masuk.
Yang kedua iqamah. Ya, apa itu iqamah? Ya, qomat bahasa kitanya qomat. Apa itu qomat? Dzikrun makhsusun matlubun liistinhadil hadirin li salatin maktubatin. Ya, zikir-zikir yang khusus juga yang dituntut untuk membangkitkan orang-orang yang hadir. Ya, ayo bangkit udah, pengen qomat di salat. Ya, ketika mau salat diri deh. Ya, di salatin maktubah buat salat-salat yang wajib. Adzan deh? Belum. Ya. Hikmahnya apa? Al-hikmah min al-adzan arba. Hikmahnya ya dari adzan itu ada 4. Al-i'lam bi dukhulil waqt. Ya, untuk mengabari atau memberitahukan bahwa telah masuk waktu. Ya, hikmahnya adzan telah memberitahukan bagi kita bahwa waktu telah masuk. Yang kedua, ad-da'watu ilal jamaah, mengajak orang untuk salat berjamaah. Yang ketiga, al-i'lam bi maudhi'il jamaah, untuk memberitahu tempat salat jamaah di mana. Oh, ini suaranya dari mana nih? Oh, Nurul Hidayah, berarti di situ tuh. Yang keempat, izharu syiaril muslimin, untuk menampakkan syiar-syiar kaum muslimin. Nah, jadi itu 4 hikmah ya daripada adzan. Mas'alatun, permasalahan. Nah, ini sampai dibikin permasalahan. Ayyuhuma al-afdal al-adzan amil iqamah, amil imamah. Nah, mana yang lebih afdal, adzan atau imam? Ya biar semangat aja nih, biar semangat yang adzan, ya. Ya. Pertama, al-adzan wahdahu afdal minal imamah indal Imam Ramli. Menurut Imam Ramli, adzan lebih utama, lebih afdal daripada imam. Menurut Imam Ramli, wal adzan ma'al iqamah afdal. Imam Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Hajar syaratnya adzan dan qomat. Jadi kalau adzan sama qomat itu disunnahkan orangnya sama. Ya, jadi adzan misalkan Bang Dul, yang qomat juga Bang Dul. Ya, sunnahnya begitu. Adzan dan qomat sama bagusnya. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, kalau adzan dan qomat dia sama, ya, ma'al iqamah afdal minal imam. Baru dia bisa mengalahkan keafdalan seorang imam. Menurut Imam Ibnu Hajar. Wal imam afdal mutlaqan indal Imam Rafi'i. Ya, tapi kalau kata Imam Rafi'i, imam itu paling afdal sudah. Ya. Kenapa? Liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Ya, di dalam salat. Khilafan wa li'annaha fardu kifayah. Khilafan lil Imam Nawawi fa indahu al-adzanu afdal. Ini khilaf antara Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'. Intinya adzan adalah merupakan keistimewaan dan merupakan fadilah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meremehkan masalah adzan. Terus aqsamu shalawati min jihadil adzan wal iqamah, pembagian salat dari segi adzan dan iqamah. Arba'atun, ada 4. Ini yang pernah kalau nggak salah di-share sama Ustaz Ayatnya. Ya, di grup. Mengenai nggak begitu komen ya. Beliau pernah share kalau nggak salah masalah tentang sunnah-sunnah adzan dan iqamat. Jadi pembagian salat dari segi adzan dan iqamat ada 4. Pertama, disunnahkan bagian yang pertama disunnahkan ya pada salat tersebut adzan dan qomat. Ya, bagian yang pertama disunnahkan adzan dan qomat. Bagian yang kedua disunnahkan qomat tapi tidak disunnahkan adzan. Ya. Bagian yang ketiga disunnahkan nida, ya, seruan, tidak disunnahkan adzan dan tidak disunnahkan qomat. Bagian keempat tidak disunnahkan adzan, tidak disunnahkan qomat dan tidak disunnahkan seruan. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Yang pertama, bagian yang pertama yang disunnahkan adzan dan qomat. Wahwal maktubatul khamsu wal jum'ah, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jum'at. Itu sunnah adzan dan qomat. Ya, Ustaz, kalau kita sholatnya berjamaah di masjid, kalau kita sholatnya di rumah misalkan, ada tamu nih banyak, kita mau sholat ke masjid, agak enak tamu ditinggal. Akhirnya sholat berjamaah di rumah. Tetap sunnah adzan nggak? Tetap sunnah adzan. Ya, tapi jangan pakai mic. Ke masjid dulu, gua pakai mic enggak. Sunnah adzan. Habis itu adzan qomat. Ya, tetap sunnah adzan. Ya. Kalau sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang kedua, ya, bagian yang kedua disunnahkan baginya iqamat, qomat. Dunal adzan, tapi nggak disunnahkan adzan, cuma qomat doang sunnahnya.
Apa itu? Wa huwa idza jama'a baina sholataini aw qada faraida mutawalliyah. Fa huna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kul. Disunahkan qomat tapi tidak disunahkan adzan, yaitu apabila kita menjamak di antara dua salat. Nah, kalau kita musafir biasanya kita suka jamak salat tuh. Ya, suka jamak dua salat. Au qada faraidal mutawalliyah, atau kita mengqada salat fardu secara berturut-turut. Ya, misalkan tidur nih bablas nih biasanya Ramadan nih. Ya, tidur habis subuh, bangun-bangun maghrib, bukan main deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan terus diqada berturut-turut tuh adzan, zuhur, asar, ya, itu fahuna yu'adzinu lil ula. Adzannya cukup sekali saja. Habis itu sisanya qomat aja, nggak usah azan lagi. Ya, itu. Ya, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, qismun yusannu fihi nida dunal adzan wal iqamah. Bagian yang ketiga disunnahkan baginya nida. Ya. Dunal adzan wal iqamah. Ya, bukan adzan dan iqamah, cuma nida saja. Apa itu nida? Seperti ini kan. As-salatu rahimakumullah ya. As-salah rahimakumullah ya. Salatul Id rahimakumullah ya. Tamam. Wa huwa fi nawafil lati tusyra'u fiha al-jamaah. Ya, disunahkan nida, enggak disunahkan adzan sama qomat. Kapan itu? Di dalam salat sunnah yang disyariatkan kita berjamaah. Salat sunnah kan ada dua. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Ya, kalau yang disyariatkan berjamaah disunnahkan nida. Makanya kalau salah satu contohnya apa? Kal-Idain, seperti salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya itu disunnahkan nida, adzan sama qomat enggak. Ya coba antum perhatikan kalau masjid-masjid. Enggak ada adzan dan qomat ketika salat Id. Ada enggak? Enggak ada. Emang kagak disunnahkan. Disunnahkan nida saja. Ya, as-shalah biasanya suka dipanggil juga tuh. As-shalah. As-shalah sunnat as-shalah. As-shalah sunnah apa? Laidil fitri rahimakumullah. Biasa begitu kan tuh. Nah, itu nida tuh. Nah, itu disunahkan kalau apa? Kalau sholat sunnah yang disyariatkan seperti sholat 2 hari raya atau sholat 2 gerhana, ya gerhana bulan dan gerhana matahari. Seperti contohnya sholatul Id rahimakumullah. Nah, kalau sholat 5 waktu tidak disunahkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ya, dalam kitab Taqriratus Sadinah nggak disunahkan, cuma adzan dan qomat saja. Tamam. Terus yang keempat, ya, bagian yang keempat tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, dan juga tidak disunahkan nida. Apa itu? Wa huwa fi nawafil allati la tusyra'u fiha al-jamaah, yaitu salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Ya, nggak disunahkan nida, nggak disunahkan adzan, nggak disunahkan qomat, yaitu sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Seperti sholat duha, sholat rawatib. Ya, ini tidak usah adzan, tidak usah qomat, tidak usah tidak langsung saja sholat. Ya. Nah, ini adzan dan qomat, adzan dan qomat dan nida ini yang berkaitan dengan sholat. Tapi terkadang disunahkan juga adzan, tapi bukan di dalam bukan di bagian sholat. Seperti apa? Seperti mahmum, orang yang tertimpa kesusahan, wal masru, orang yang kena gangguan jin, ya, orang yang kesurupan, itu sunnah diadzanin. Ya, dalam hadis kalau nggak salah terbirit-birit tapi itu setan. Ya, kalau diadzanin setan terbirit-birit. Kebakaran, sunnah azan. Wal ghadban, sedang marah, ya, atau kena apa bala, ya, seperti gempa, ya, kebakaran. Nah, itu dianjurkan kita azan, ya. Nah, ini wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا توسع علينا وارضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.